Akhirnya gue mutusin buat turun karena gue prediksi kalau gue turun pendakian gue baru 3 jaman, paling gue turun sejam, sejam setengah jam lah gue udah nyampe desa kan pikir gue. Yaudah kita turun, gue turun kan rapi-rapi, rame-rame. Tapi gue tetap turun, gue berpegangan, gue nggak ada yang nggak pegangan sama depan. Yang paling belakang pegangan sampai paling depan pokoknya. Selalu ngobrol, nggak boleh nggak berhenti ngobrol. Biar tetap fokus. Ya biar tetap fokus. Jadi gue apa aja gue ngomongin cewek kayak ngomongin apa, yang penting gue ada bahan pembicaraan aja berlima. Cewek. Ya cowok kan. Karena yang penting gue ada pembahasan, yang penting bahasannya nggak ngeres. Jadi biar positif terus. Kemarin gitu mah gimana ya, kita gimana ya gitu. Apa aja lo gue. Terus lebih gila lagi lo yang namanya di gunung bisa. Wow. Tapi ketika momen gue turun itu gue sumpah ya, itu gue sekeliling selama gue turun itu banyak batang gini-gini gue. Tadi godain itu sama lo. Kayak gitu. Merinding gue. Itu selama gue turun, gue diset terus kayak ada yang ngomongin. Kayak ada yang berisik bising semacam ada kehidupan lain gitu kali. Iya, kayak ada orang, kayak ada anjing. Jadi tuh kayak ada orang-orang tuh pada ngomongin gue. Tapi gue nggak berani nengok kiri kanan, gue cuma fokus depan gue, teman gue yang depan, fokus cuma lurus gini doang. Saya emang ceritanya serem, gue juga berasa kayak agak-agak merinding main Gue gitu. boleh sambil ngokok gak sih? Boleh sok, silakan. Itu tuh tolongin. Gue sampai gemeteran tangan gue. Pas gue mulain buat jalan turun kembali, itu tuh di kiri gue, di kanan, di atas, di bawah tuh kayak ada terus kayak ada suara orang bisik-bisik gitu, bisik-bisik gimana sih? Pokoknya rame lah ya gitu. Iya, kayak ada suara orang-orang ngomongin gue lagi jalan aja. Gue pun ngerasain tuh, semua temen gue berlima ngerasain, tapi nggak ada yang ngomongin, kayak udah biasa aja jalan selalu. Tetap fokus, jangan sampai mental. Iya, jangan sampai down lah. Jangan sampai down mental gue, intinya gue tetap kuat sampai gue salawatan di jalan, sampai gue nyanyi lagu Hadat Ali itu, Ali Tirof kan, la ilah, yang gitu-gitu gue nyanyi tuh jalan. Gue dalam hati gue lebih kayak masrahin diri gue, tapi pasrahnya gue tetap gue turun, gue tetap fokus, gue nggak mau. Padahal kalau udah jujur ya demi Allah, itu gue posisi itu gue rasa pengen pingsan. Gue rasa pengen pingsan, gue nggak tahu gue rasa pingsan karena kepala gue pusing banget di situ. Aduh, gue kalau ingat momen itu tuh rasanya pengen tobat. Gue kalau ingat di situ, itu gue sampai pengen pingsan jalan. Jadi ketika gue jalan tuh rasanya kepala gue kayak pusing. Sebenarnya lo lagi nahan energi kayak gitu juga sih menurut gue ya. Jadi kayak capek juga, terus mental juga sempet, ya kalau dibilang mental down banget ya enggak, tapi gue rasa juga itu pasti ada sedikit lo yang tadinya mungkin dari 100% berani bisa apa sih kayak down langsung ke 60 maybe atau ke 50, jadi kayak agak-agak setengah sadar lo berusaha pengen tegar tapi lo juga sebenarnya takut. Jadi gue tuh rasanya tuh pengen pingsan aja di jalan. Ya, dada gue sesek, kayak napas juga susah, sampai pandangan gue juga kabur-kabur gitu. Pandangan gue karena psikis lo udah kena di situ, udah agak takut. Terus juga mungkin juga kan kalau itu kan energi, ya setahu gue sih memang itu ada energinya ya. Kalau kita di kanan kiri ada hantu tuh, ada makhluk kayak gitu, memang pasti ada ininya, ada impactnya ke kita ya, sesek lah ya apa. Untungnya juga mungkin lo juga gimana kuat atau ngejaga juga, banyak doa juga, jadi nggak bisa soalnya setahu gue banyak lah yang kerasukan lo di tempat-tempat kayak gitu. Bukan main, makanya gue kan ngerasain itu levelnya tuh beda banget, level di sana itu. Itu lo termasuk kuat sih menurut gue. Akhirnya gue lanjut cerita nih singkatnya, gue lanjut turun lagi, tetap fokus gue di perjalanan. Pas gue fokus kan karena gue panik, gue mau ngeliatin jam mulu dong. Ini jam berapa? Gue tuh tanpa gue sadarin gue udah jalan 2 jam tapi gue gak nyampe di bawah. Kayak gue masih berasa lo diputer-puterin di situ aja. Tahan aja 2 jam. Padahal gue ngedaki aja baru 3 jam, naik aja 3 jam, masuk gue turun 2 jam sih. Terus masih di situ aja gitu, belum nyampe-nyampe. Iya, gue nggak tahu itu di mana, karena kan gue nggak ngeliat sekitar. Waktu gue turun itu gue cuma fokus ke depan. Fokus lurus ke depan sama teman-teman lo, ada kanan kiri, suara lo nggak hirauin karena lo mau fokus mau nyampe dengan selamat. Gue mau turun, intinya gue turun ya jalurnya, yang gue inget jalur seingetnya gue sama anak-anak. Pas gue coba turun itu sampai 2 jam lebih gue nggak sampai, gue udah mulai panik tuh. Gue pantau jalan lagi, nyari jalan, mulai berani ngeliat kiri kanan, udah mulai cuek lah, udah mulai beraniin diri kiri kanan. Ketemu lagi tiba-tiba tanpa gue sadar gue udah 3 jam lebih, bahkan tuh sampai 4 jam, bahkan lebih lagi sampai itu gue di jam 2 malam. Hah? Berarti iya memang harusnya kalau turun lu aja ngedaki aja 3 jam di posisi yang lu udah nggak naik lagi, which is lu berarti kan 3 jam di tengah-tengah tuh ya. Lu mau turun, berarti kalau mau turun kan harusnya memang ya normal paling lama 2 jam.
Tapi kenyataannya lu sampai 4 sampai 5 jam tuh belum belum nyampe itu sampai jam 2 malam. Akhirnya gue mutusin mungkin buat kasih lu masuk dimensinya mereka, jadi kayak ya udah di situ-situ aja, padahal sebenarnya harusnya logiknya turun tuh lebih cepat, harusnya lu udah sampai, atau enggak lu disasarin di situ, disesatin di situ. Kalau gue ngerasa sih pas gue udah nyampe bawah itu gue kayak diputer-puter doang. Oh, diputer-puter jadi ya. Gue dibikin bodoh aja karena gue ya. cuma di situ-situ aja jalan kakinya itu kayaknya. Tapi karena gue sama anak-anak tetap positive thinking, gue tetap percaya sama yang di atas ya kan. Gue mutusin berhenti di jam 2. Gue inget banget jam 2.14 itu gue berhenti sama teman-teman gue. Gue duduk semua berlima. Gue duduk, gue baca doa berlima. Itu gue benar-benar baca doanya tuh kayak orang apa ya? Kayak orang udah kebingungan. Gue sampai minta maaf sama semua yang ada di sekitar. Itu doanya kayak gimana ya? Gue lupa deh. Itu mungkin doa panik deh. Sekarang pun gue nggak bisa praktekin doanya gue kayak gimana. Gue sampai bilang, saya di sini sama teman-teman niatnya baik. Kalau ada kalau di sini saya ada kesalahan sama teman-teman, tolong dimaafin. Kita sama-sama yang baik deh, sama-sama ciptaannya. Gue bilang. Iya, sama-sama ciptaan Tuhan lah. Jangan diganggu, niat kita baik. Kalau memang kita ada salah, tolong dimaafin. Terus gue sambil baca doa segala macem. Sampai gue nazar di situ. Nazar lo apa tuh? Nazar gue adalah nggak boleh disebutin kan nazar gue. Tapi gue sampai nazar di situ kalau gue pulang, gue selamat, gue mau seinget gue mau nyuci kaki bokap gue. Karena di situ mau itu lo sebutin nazarnya. Oh iya, dipancing guys. Terus gue mau minta maaf semua dosa-dosa gue sama bokap gue. Karena momen di situ gue lagi berantem sama bokap. Oh gitu. Momen gue itu. Jadi ya bagus, itu ada doa, ada niat baik, makanya sama Allah masih diselamatin. Kondisi gue lagi berantem sama bokap itu, gue sampai 6 bulan lah gue berantem tuh sama dia. Gue nggak pulang ke rumah. Jadi gue tinggal di kontrakan terus kan, sama di base camp gitu. Gue janji kalau gue pulang gue mau minta maaf sama bokap, gue mau cuci kaki bokap segala macam. Karena kan nyokap gue memang udah meninggal dari gue SMA. Gue niat ke situ, gue najok, gue mau minta maaf segala macam, dan di situ gue nangis. Bukan gue doang sih yang nangis, gue berlima nangis semua. Ingat dosa, ingat kesalahan. Iya, ingat kayak gitu, gue minta karena maaf. berasanya kayaknya takut mati di sini gitu ya. Enggak pikiran kayak suges gitu. Gue sih nggak mati. Apa tuh? Suges gue cuma takut. Takut terus pengen selamat aja. Terus kalau gue selamat nih gue mau ngelakuin ini gitu ya. Iya, suges gue tuh untungnya gue berlima tuh nggak ada yang suges kayak, aduh gue bakal mati di sini, aduh gue bakal hilang di sini. Tapi kalau gue di posisi lo pasti mikir kayak gitu, jujur aja kayak aduh ya ampun, gue takut hilang nggak bisa pulang gitu. Gue sebaliknya kak, gue malah inget dosa. Oh gitu. Di momen jam 2.14 itu gue berhenti bro, itu 2.14, makanya gue sama angka 2.14 itu gue selalu yang momen itu, momen dosa-dosa gue di situ tuh. Gue sampai mikir gila nih di angka 2.14 ini gue benar-benar kena banget di 2.14 deh pokoknya, 02.14 itu. Akhirnya gue minta maaf segala macem, gue berdoa sama anak-anak, gue doa masing-masing deh, gue baca surat apa aja gue baca yang gue tahu segala macem, gue minta maaf, gue coba jalan lagi kak. Itu gue jalan sambil ngerokok semua berlima. Itu santai slow, anggap aja nggak ada apa-apa gitu. Dan Bismillah. Itu tinggal itu rokok terakhir ya, rokok terakhir. Jadi selama perjalanan tuh gue tuh abis momen itu gue ngerokok tuh nggak berhenti sama anak-anak, ngerokok terus biar apa? Ya biar ngilangin paniknya. Ya benar. Itu sampai itu batang aja. Dibikin serelax mungkin lah. Itu rokok terakhir pokoknya. Rokok itu tinggal 7 batang. Gue isep berlima sampai 2 batang lagi punya gue habis, gue isep lagi sampai habis pokoknya. Sampai tinggal 2 batang tuh gue joinan berlima, gue putar rokok biar ada kegiatan. Join dong gitu. Sampai bawah tiba-tiba dari jam 2 gue jalan, lu tau gak kak? Gue tuh turun sampai bawah gue dengar suara masjid. Suara masjid baca. Azan subuh. Bukan belum ajan. Kalau orang mau ajan kan ya apa ada sih? nyetel speaker gitu tuh, musola desa tuh. Kayak ada ngaji-ngaji gitu. Ya, ada suara orang ngaji gitu di masjid, speaker gitu. Gue tuh denger suara itu. Lu percaya gak? Gue pas denger suara itu, gue sujud syukur. Gue sampai nangis-nangis, guling-gulingan. Gue denger suara itu. Maksudnya kalau gue udah denger itu berarti gue udah deket dong sama. Berarti ada kehidupan nih. Iya, gue udah deket dong. Nemuin pemukiman nih gitu. Iya, udah deket. Oh ya Allah, gue denger, gue sujud. Gue cari suaranya di mana. Gue cari gue keluar dari muka hutan gitu, maksudnya biar gue kelihatan ke arah desa itu dari atas, kelihatannya di mana. Akhirnya gue ngeliat ada lampu-lampu desa. Gue ikut merinding loh, kayak lampu-lampu desa. Gue buka dah jaketnya. Pas gue udah ke lampu desa, gue ikutin jalanan itu dan gue ketemu sama jalanan yang akhir gue ngambil durian. Oh, tempat yang waktu lu ngambil durian yang ada kapasnya ya? Iya. Tempat gue ngambil durian, gue ketemu sama jalanan itu. Terus akhirnya, lu percaya gak? Waktu gue turun di situ, anjir belum ini. Iya tuh gue juga tuh, terus gue nggak nemuin pohon pisang itu, yang pohon pisang tadi banyak. Ya, yang ini apa yang banyak yang terus ada jantungnya dua. Pohon pisangnya gue yang itu gue nggak nemuin. Tapi gue di posisi itu gue inget banget, gue metik durian tuh di situ, di area itu. Tapi waktu lu balik area itu tuh nggak ada pohon pisang yang lu lihat. Gue di situ pas gue udah denger bro. Gue udah denger suara ini ya, apa? Suara
suara orang ngaji itu yang di masjid, gue yang musola lah apa surau gitu, gue udah denger suara itu posisinya, udah kedengeran suara itu. Tapi posisi waktu gue ngambil durian itu nggak ada pohon pisang, gue sampai kok nggak ada pohon pisangnya, perasaan ini kemarin gue ada pohon pisang di sini gitu ya, jadi lu kayak bertanya-tanya sendiri gitu ya. Dan itu gue udah berjam-jam ya jalan dari turun itu, dan Hampir gue baru 5 jam ketemu ya? itu sampai udah mau azan subuh baru ketemu tempat Hampir itu 5 lagi. jam ya? Lebih deh kayak 10, ya kurang lebih segitu 5 sampai 7 jam. Ya orang tuh di atas aja lu di sesatin 5 jaman kan. Malahan itu kayak lama banget sih rasanya. Akhirnya gue ketemu tempat yang titik durian itu, gue lewatin. Gue kan udah mulai apal kan jalan itu karena itu kan masih awal-awal banget. Jadi gue kayak tahu nih jalannya. Itu gue langsung gas tuh sama temen-temen gue berlima. Nyampe tempat desa, nyampe muka desa nih, udah keluar dari hutan, muka desa itu gue seneng banget. Itu gue jalan kaki, orang-orang pada sholat subuh, gue nyampe. Jadi masjid lagi pada sholat subuh, gue baru nyampe. Ada satu warung itu punyanya Abah tadi, Abah Ansor. Iya, yang tadi lu di awal. Ada warungnya dia itu ya, kalau di desa-desa gitu kan deket-deket masjid pasti ada ibu-ibu jualan nasi uduk gitu-gitu. Gue mampir ke warung itu, gue duduk sama teman-teman gue. Makan nasi uduk? Iya, minum air teh dulu sih sama gorengan. Pas minum teh hangat, ibu-ibunya tuh lagi bikin gorengan gitu, ibunya itu. Dia inget banget lah sampai gue jadi serem tau guys, gue gini aja ya. Sampai Rinding. gue makan gorengan, gue coba nenangin diri gue sama teman-teman gue, dan gue mulai cerita kan, lu gimana kita, kacau banget, gila lu, gue sampai ngerasain kayak gini. Tapi itu sebelum gue ngomong gitu sama teman-teman gue lebih banyak diem-dieman sama teman gue, kayak masih bingung, kayak masih gue kayak nggak percaya nih. Gue abis ngalamin kejadian kayak gini tuh gue sampai nggak percaya nih, gila kejadian seumur hidup gue nggak pernah ngalamin kayak gitu, dan itu paling parah gitu gue ngerasain. Walaupun next dari itu gue ngalamin juga di gunung, sempet hilang juga gue ngalamin setelah dari itu beberapa tahun kemudian. Episode. Beberapa tahun kemudian. Dia nanti kita panggil lagi ya buat cerita yang Gue ngalamin lagi kayak gitu. Cuman karena gue punya pembelajaran di situ, jadi gue lebih tenang waktu gue hilang kedua kalinya sebenarnya. Jadi gue posisi itu kan gue emang paling parah tuh itu kan momennya. Gue di warung makan gorengan mesti diem-dieman, gue makan segala macem. Orang selesai sholat subuh, nah suaminya ini pulang, si ibu ini yang punya warung, suaminya pas ngelihat gue berlima lagi pada nyender, beli rokok kan, minum teh, dia ngeliatin gue satu-satu. Terus dia bilang gini nih, dia bilang apa ya, abis dari atas, dari luhur gitu ya kan, bahasa Sunda. Gue walaupun gue Sunda tapi gue sedikit-sedikit doang paham Sunda. Kalau orang ngomong gue paham. Dia ngomong apa tuh bahasa Sundanya? Tiluhurnya? Abis dari atas gitu. Tiluhur gitunya. Terus dia bilang luhur. Iya, gue bilang gitu kan, iya abis dari atas. Wah iya mah, mandi heula gitu. Ibak heula gitu ya. Pokoknya suruh mandi lah, gue intinya mandi. Gue kebingungan kan, bapak kenapa nih? Baik, sampai tiba-tiba ngomong kayak gitu. Dan dia nge-treat gue itu beda rasanya. Dia tuh kayak ngeliat gue kayak panik gitu. Jangan ada yang pulang dulu, diem di diwae katanya. Ibak heula lah apalah gitu. Gue udah sama temen-temen gue lihat-lihatan nih, nggak beres nih gue bilang kan, udah gue tungguin. Kayak ada something yang nggak bener nih gitu, ada apa kan? Iya, terus si abahnya itu dia nggak langsung ke dalam rumah, dia malah duduk sama gua. Dia tuh sampai kayak dia nyeduh kopi, duduk, sok atuh ceritakan kunaon gitu, ceritakan kunaon. Gua tuh kayak bingung, gua ngomong apa nih, gua harus gimana nih, gua takut kan posisinya. Akhirnya teman gua berani diri buat cerita, temen gua cerita, jadi tadi saya habis dari atas gini segala macam. Iya masih banyak yang ngikutin katanya. Lo kata naik jam berapa? Naik kapan? Yang kemarin ya katanya yang pada beli durian. Saya lihat katanya pada naik. Berarti itu mah lo udah sehari semalam ya? Sampai 2 hari lah hitungannya ya? Belum sih. Sehari semalam? Semalaman doang. Kan dia bilang yang kemarin, berarti lo sorenya naik, besok paginya kan baru iya, subuhnya. Semalam bang. Oh iya, semalam lah itu. Semalaman. Terus kata si abahnya, iya kemarin sore pada makan durian kan katanya. Naik ke atas. Saya kira mah abis pulang dari gunung pada mampir, pulang dari Curug, dia kira mah gitu. Gue pulang, ternyata gue pada naik. Kata ini mah kan nggak boleh naik dari sini. Teman naik tuh dari Curug 1000, dari Gunung Bunder, baru enak naik situ ke Kawaratu. Iya mah ngapain naik dari sini katanya. Ini mah jalurnya lebat katanya. Buat warga. Bukan jalur yang seharusnya sebenarnya bukan khusus buat pendaki ya. Ya, itu jalur evakuasi sih sebenarnya. Kalau di gunung ada apa-apa tuh orang naiknya dari situ. Ya, jadi biar cepet gitu ya. Buat evakuasi gitu. Terus dia bilang naik yang kemarin ini bisa turun.
alhamdulillah pada hebat katanya mah. Ini budak-budak nih gelo tapi hebat katanya jago-jago. Gue bingung kan jago di mana nih gue sampai hampir hilang gitu kan jago di mana. Mentalnya main mentalnya hebat-hebat pokoknya sering naik gunung ya. Ini kayak badung-badung nih mentalnya udah nggak kena sama juri. Mentalnya hebat katanya. Akhirnya gue dimandiin kan, udah pokoknya dimandiin dia ngambil air gitu, ngambil air 1 ember pakai gayung. Gua nggak tahu lah dibacain sama dia dan gua satu-satu tuh dimandiin sama dia. Tapi mandinya nggak telanjang. Ya pokoknya gue disiram air gitu, muka gua, rambut gua sampai ya pokoknya kaki. yang penting di apa yang penting tuh kayak wudu sih, kayak wudu. Pakai air yang dia ini kali dikasih air sama dia kan? Iya, dikasih air sama dia itu. Air doang kali ya. Jelasnya sih kayak wudu aja, cuci muka, bilas rambut gitu, tangan, kaki kayak wudu gitu. Terus gue suruh baca Al-Fatihah 7 kali, tahan napas segala macem. Gua ikutin karena gue keyakinan gue sama 7 kali tahan napas kuat. Sekali kan tahan napasnya. Iya, sekali tahan napas pokoknya 7 kali. Gue coba itu udah selesai, gue suruh tarik napas, pelan buang. Terus tapi si abahnya ini lebih fokus sama teman gue yang satu. Sama si Trio ini yang sampai gigit lidah itu hampir gigit lidah. Terus fokusnya mah katanya ini yang paling berat mah yang ini nih, ngikutnya di sini katanya, karena ini paling yang dirasain paling berat nih dia bebannya. Dia yang makan durian di situ ya? Dia yang metik durian kedua. Iya, yang pertama kan kapas. Itu jadi juga emang teman gue ini. Aja setelah dimandiin, dijelasin sama dia, ini kalian tuh pakai bahasa Indonesia aja ya, jelas kayak gini. Kalian tuh hebat loh mentalnya, masih bisa turun aja udah makasih banget, selamat katanya. Mah pokoknya mah kalian nih harusnya mah hilang di atas, itu mah udah nggak bakal ketemu katanya. Udah nggak bakal ketemu. Iya dia tahu gitu. Karena dia kan di situ ya, berarti dia kayak orang yang punya warung di situ, jadi dia tahu banyak cerita tentang pendaki, makanya dia heran kenapa kalian selamat gitu kali ya. Enggak, memang dikenal di situ tuh angker, jalanan itu tuh benar-benar di warga aja urban legendnya tuh serem dari zamannya era Belanda. Oh gitu. Zaman perang pun di jalur situ tuh emang bahaya. Jalur yang harusnya nggak lu lewatin. Tapi lu susah mau mangkas jalan gitu ya. Iya, di jalur curug itu tuh emang bahaya banget. Terus kalian tuh hebat sampai bisa turun gini. Saya emang nggak nyangka aku sampai bisa turun. Makasih banget. Iya bah, saya juga nggak nyangka. Makanya saya mah udah mau tobat dah, nggak mau macem-macem lagi. Masih kehendak Allah lah ya kalian selamat. Udah ya pulangnya nanti aja siang, istirahat dulu sini tidur tuh di balai. Katanya sih baik banget abahnya. Pokoknya gue tidur di balai sampai gue bangun itu jam 10 pagi. Gue rapi-rapi, gue baru mutusin buat pulang. Setelah gue pulang, itu gue kan panik ya di jalan di rumah, sampai gue ketemu malam di rumah itu gue rasanya gue diikutin apa enggak sih. Alhamdulillah nggak ada yang ikut sama sekali. Tapi itu jadi pelajaran paling penting gue di situ. Dan gue inget satu hal, gue nanya itu siapa yang gue temuin di atas. Iya, jelasin dong. Abah Ansor itu bilang, aduh gue pengen nyebutnya iseng-iseng gimana gitu, merinding gue inget namanya. Ya nggak apa-apa, biar teman-teman di rumah tahu, biar mungkin next ini kan true story lu ini bisa menjadi pelajaran untuk banyak orang. Mungkin ada di bawah generasi kita nantinya akan naik gunung atau apa, jadi mereka bisa lebih hati-hati dan lebih sopan untuk menjaga ucapan atau apa. Tapi kayaknya jelasin aja. Jalan itu udah nggak mungkin bisa dilewatin karena benar-benar tutup. Itu gue 2011-2012 kan udah lama banget. Terus lu kasih tahu dong siapa yang lu lihat sebenarnya. Akhirnya pas gue cerita soal sosok itu yang ngebalap gue, siapa? Si Abah tuh bilang kalau itu tuh sebenarnya memang udah dulu adanya di situ. Dari zaman Belanda pun dia emang udah ada. Dia mah ngejagain di situ Pak, pokoknya mah orang semacam apa, centeng pada zamannya. Iya, masa penjajahan. Kalau orang bilang itu dia kayak orang bekas pajajaran. Kayak orang bekas pajajaran gitu, cuman bertapa di situ jadinya dia gitu. Kata kalau itu sih menurut urban legend di sana. Dia bilang itu namanya itu Kiwara atau Kaliwara ya, lupa sih gue namanya. Kiwara. Coba yang tahu boleh komen di bawah ya, guys. Namanya atau gue lupa, gue juga nggak mau inget momen itu kan. Namanya itu dia bilang dulu tuh zaman Belanda pun dia itu memang serem. Jadi dulu tuh sampai ada penulis orang Belanda yang tinggal di sini buat jagain portal di sini buat zaman perang Belanda. Dulu tuh saya dapat cerita juga dari bapak saya, kata si Abah tuh. Jadi tuh kalau orang Belanda yang jahat-jahat tuh diculik sama dia, dibawa ke gunung, tau-tau mayatnya ketemu di gunung. Dulu sih ceritanya gitu si Abah. Ya gue sih nggak tahu tuh nyata atau gimana kan, tapi gue ngalamin kayak gitu. Jadi dijahatin, dibawa ke gunung, hilang, mati tentara-tentara Belanda. Sebenarnya tujuannya baik ya buat negara kita kan sebenarnya, cuman ya emang
serem juga ya kalau dengar cerita Ya, gitu. sampai juga dulu katanya orang Belanda itu sampai pada karena temennya hilang, orang Belanda itu yang lain pada nyari kan, pada bantu nyari temen yang hilang itu di situ, tentara-tentara itu, sampai tentara-tentara itu waktu nyari mereka malah diganggu sama sosok ini. Jadi kelelawar itu gede banget katanya. Jadi badannya kayak anjing tapi punya sayap. Itu katanya jelmaannya juga Aneh ya ya bentuknya. di sana kayak gitu. Itu sampai katanya orang-orang Belanda itu sampai pada dibawa terbang sama dia. Itu mah cerita orang-orang di sana. Legendnya. Ya legend urban itu sampai orang Belanda itu dibawa semua ke atas gunung di zaman-zaman penjajahan itu lah. Gua nggak tahu lah gimana jelasnya, katanya pokoknya di situ emang serem di wilayah situ, makanya mereka bilang gua gila naik laut situ dan gua kapok. Termasuk berani lo ya. Kapok. Mau lagi nggak kalau misalnya ada kesempatan? Thanks you sih, gua nggak mau lagi. Itu sampai gua fobia. Setelah itu gua ke Gunung Salak, gua udah nggak mau. Gua udah nggak mau ke Salak lagi. Nggak mau gua ke Salak lagi. Orang Terus yang lu hilang abis after ini yang lu cerita ini traumanya lama itu berapa? 2014. Baru dong. Karena udah 2020 kak. Nggak, maksudnya waktu lu itu kan kejadian yang waktu lu di balap sama pocong itu. Itu tahun Iya, yang gue lupa itu kalau nggak salah 2011 2012 deh apa 2012 terus awal. lu gitu. sempet trauma, abis itu lu baru berani lagi naik 2014-an. Oh enggak, gue setelah itu gue cuma trauma di Gunung Salaknya aja. Oh, tapi lu ke gunung lain. sih gue fan-fan aja. Jadi sampai sekarang lu nggak mau injek Gunung Salak. Habis sekarang gue nggak mau. Semenjak Tapi itu. kalau lihat Salak nggak takut dong. Ya kalau ngeliat mah nggak ngalah. Sebenarnya Buah salak. salak. Salak itu kan bukan karena dari buah salak sejarahnya, itu kan karena perak salaka, dari kata salaka. Iya, dari makanya- kata-kata salak itulah gitu kan. Makanya Iya, siapa orang-orang tuh tuh- kalau orang fobia kan dengar salak aja udah. Gue sih sempet tanya, kalau nggak salah itu ceritanya gini, kenapa sih namanya Gunung Salak? Karena orang-orang itu bilang, oh karena bentuknya kayak salak, Oh, kayak gitu. salak dikupas kan, Hmm. di puncaknya itu ada 4 atau 5 gitu, bentukannya gitu, kayak kawahnya itu ada 4 puncak gitu, bentuknya kayak salak dikupas. Ternyata bukan karena salak, karena dari kata salaka sih, perak. Jadi dulu itu gunung itu kalau malam terangnya kayak perak, Oh, gitu. warna silver gitu, makanya dibilang gunung perak. Apa yang bikin jadi warna silver Ya ya? itu sih urbannya gitu, legend Pada urban. masanya, Pada zaman masanya. dulu banget. Mungkinkah Salaka. dulu banyak perak? Coba yang tahu tentang sejarahnya, Ya, let me know. kalau gue Jadi bilang masalah Gunung Salak sih, coba komen. Tetap ya, saya komen. ya menurut gue Gunung Salak sih, siapa sih nggak tuh Gunung Salak tuh serem banget, orang-orang bener. Banyak memang kejadian, gue juga lihat kok banyak di cerita-cerita horor gitu. Banyak banget yang kejadiannya emang di Gunung Salak, serem. Salak itu serem banget. Dan setahu gue di era itu, gue 2011 naik gunung itu tuh belum eranya kayak foto ya, kayak orang ngevlog di gunung, belum. Iya, Gua cuman pun dulu ini. pada tahun itu tuh handphone gue aja, gue masih pakai polyphonic. Karena tapi BB udah banyak BB, tapi karena gue nggak punya duit BB mahal kan. HP ya polyphonic 3230 yang pinggirannya nyala. Yang cuma punya kamera biasa ya salah kadarnya, makanya kalau Jadi foto-foto lu juga hilang ya? Aduh Udah sayang hilang banget, sih, padahal dulu kalau ada ada foto-fotonya lama ditampilin lebih seru ya guys. tapi dulu momen waktu itu gue buat naik gunung kayaknya males buat foto-foto sumpah. Kayaknya ala kadarnya aja ketemu nongkrong, foto bareng nih foto. Gue Iya, nggak memang. mentingin pemandangan. Nggak semua orang ini sih, nggak semua orang pengen selalu mengabadikan momen. Ada yang emang dia ya enjoy the moment tapi nggak usah ada yang aku mengabadikan di foto atau apa. Jadi gue buat fotonya juga itu gitu. paling gue di kamera pocket digital gitu tuh gak sih? Camdic namanya, kayak kamera digital. Dulu gue punya mereknya itu kamera gue, jadi kalau moto kayak itu pun baterainya bocor, cepet banget habis. Paling gue moto beberapa kali buat iseng aja sama kawan-kawan, moto rame-rame kalau di gunung kan. Gitu. Kalau di handphone sih beda sama zaman sekarang kan. Di tahun-tahun itu tuh masih susah menurut gue zaman. Gue buat punya handphone aja perjuangan banget. HP gue aja cuman gue minta polyphonic, yang penting ada kamera, belum bisa video call. Udah segitu, akhirnya kalian pulang dan selamat. Dan nggak ada ya teman lu yang diikutin sampai rumah tuh nggak ada. Aman. Sampai sekarang kalian masih hidup semua. Gue Alhamdulillah. udah lost contact sama mereka udah lama banget. Oke Paul, nih dari tadi gue dengerin cerita lo, ada nggak sih pesan untuk teman-teman di rumah atau teman-teman pendaki lain atau mungkin para calon pendaki? Ada pesan nggak dari lo? Pesan dan kesan lo tuh apa sih setelah kejadian itu? Boleh dikasih tahu? Pesan gue sih Teman-teman. satu ya, kalau gue kesalahan gue di situ itu kan gue sombong, gue konyol, dan gue pun ngerasa diri gue itu udah jago banget naik gunung karena gue udah sering banget kesalahan. Tadi gue bilang gue udah lupa, gue 6 apa 7 kali kesana bolak-balik. Jadi gue ngerasa diri gue itu sombong, padahal gue lupa gue tuh kecil banget kalau di gunung. Ada lagi hal yang lebih besar dan ada lagi energi juga yang lebih gede gitu.
nggak patut sih manusia gue ngerasa sombong. Akhirnya gue dapat ilmu ketika gue nyampe di pucuk-pucuk gunung gitu ya, di puncak-puncak gunung gini loh, kaki gue di titik tertinggi, tapi gimana caranya gue naruh hati gue di titik terendah. Itu sih yang gue dapat pesannya. Akhirnya gue coba buat ya udah be humble aja sih, di gunung nggak boleh sombong, lebih menghormati sekitar, bahwa sebenarnya kita itu naik gunung bukan cuma nyari keren, dapat foto epic yang bagus buat pamer di sosmed. Era gue di tahun segitu, di 2011 2012 tuh sosmed masih jarang banget. Bahkan gue dulu kalau buat nge-share foto gue di IG itu gue supaya nggak kepotong, gue pakai aplikasi Pix yang square-nya itu nggak potong, udah fix. Jadi gue nggak mau banyak gaya. Akhirnya intinya rendah hati sih di gunung, sopan, lebih ngejaga alam gitu. Dan jangan ngambil apapun yang ada di sekitar gunung, apapun jangan ada yang lo ambil. Udah cukup yang lo ambil gambar aja, selebihnya jangan. Dan sama lagi, kalau kata orang anak-anak gunung, jangan ngambil apapun selain gambar, jangan ninggalin apapun selain jejak, dan terakhir jangan bunuh apapun selain waktu. Jadi itu bener. Pesan moralnya keren banget ya guys. Jadi buat kalian semua teman-teman di rumah, buat calon pendaki yang mencoba mendaki atau yang sering mendaki, untuk lebih hati-hati lagi ke depannya. Karena kalau dari aku pribadi ya, jangan pernah sombong, jangan pernah lu tuh kayak nantang alam. Menurut gua serem banget, karena bener-bener kita tuh di laut itu kecil banget, di gunung itu kecil banget, nggak ada apa-apanya gitu. Itu aja sih, karena banyak banget pengalaman horor kan di tempat kayak gitu. Jadi lebih mulut tuh dijaga, tetap gue selalu bilang mulut tuh dijaga kalau di tempat-tempat kayak gitu. Itu aja sih. Thank you untuk Paul udah mau mampir ke channel ini untuk ngobrol-ngobrol, berbagi pengalamannya. Terus buat kalian semua yang di rumah, jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen ya, biar makin rame. Terus kalau ada pesen aku harus kemana nih gitu, saran, tolong di kolom komentar, jangan lupa di komen aja. Aku harus kemana nih, visit atau misalnya harus ngundang siapa, boleh banget ya dikasih saran. Makasih udah nonton. Aku cuma mau bilang makasih banyak aja lah, pokoknya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Makasih juga buat Bang Paul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video-video selanjutnya. Tadi gue udah janjikan mau kasih tahu minuman enak ini. Belinya di mana? Ada itu di Eldia Coffee. Posisinya ada di Jalan Ciater Raya nomor 99, seberang McD Ciater. Cari aja, itu tempatnya cozy banget, enak banget buat nongki. Dan di sini kalian bisa ketemu teman-teman baru. Pokoknya jangan lupa mampir ya. Menunya banyak banget. Aku sih paling suka yang ini. Kalau kopi aku suka kopi pandan. Sekalian promosi.